Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas bro, mas geng, mas guys, berjumpa lagi dengan channel Dani AR. Pada kesempatan kali ini kita akan terbang dan memantau progres dari perbaikan maupun penanggulangan tanggul jebol Sungai Tuntang. Ini kita ambil video pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025. Nah, terlihat dari kejauhan ini sudah banyak eskavator yang sudah memulai pekerjaannya masing-masing, mas guys. Nah, pada tanggal 21 Januari 2025 kejadian pertama tanggul jebol di wilayah ini terjadi. Pada saat itu luapan Sungai Tuntang setinggi 4-5 meteran menggenangi semua area daerah aliran sungai di kawasan ini. Terlihat eskavator sedang mengeruk serta memindahkan material tanah untuk membuat tanggul darurat serta menambal tanggul-tanggul yang sudah mulai terkikis ya mas geng. Ini adalah lahan pertanian yang digarap oleh warga. Nah, tadi pada tanggal 21 Januari 2025 terjadi jebolan yang pertama. Awal mula terjadinya adalah semua area ini ditutupi atau digenangi oleh luapan Sungai Tuntang setinggi 4-5 meteran. Dan luapan itu mengikis tanggul Sungai Tuntang setinggi sekitar 5 meter sedikit demi sedikit hingga ambrol dan terkikis dan menyisakan jalur kereta api yang kebetulan crossing atau bersilangan di atas tanggul tersebut. Nanti kita akan menuju ke jalur kereta apinya mas geng. Nah, setelah tanggulnya runtuh, kemudian air mulai menggerus batu balas atau jalur kereta api. Jadi airnya itu melompat atau mengalir di atas rel kereta api tersebut mas geng. Padahal rel tersebut tingginya 4-5 meteran dari tanah ini. Begitu dahsyatnya air yang meluap di area ini sehingga mampu menjebol dan menggerus tanggul serta jalur kereta api. Dan kemudian terjadi banjir bandang di Desa Papanrejo. Nah, itu yang ada airnya, saya ulangi lagi, yang ada airnya itu bukan aliran sungai, bukan saluran air, bukan jembatan, bukan gorong-gorong, melainkan asli murni tanggul penahan luapan air. Jadi itu semula kedap air ya mas geng, dan kemudian jebol menghantam rumah-rumah warga. Nah, banyak di video-video YouTube yang lain itu ada banyak sekali komentar yang menyarankan itu nanti dibuat gorong-gorong, dibuat jembatan atau saluran air. Dan saya sekali lagi tegaskan, itu tidak mungkin dibuat jembatan, gorong-gorong maupun saluran air ya mas geng. Karena itu murni tanggul penahan luapan, jadi harus kedap air. Dan apabila nanti itu dibuat jembatan, otomatis kalau ada luapan Sungai Tuntang, airnya akan langsung menghantam Desa Papanrejo. Dan apa yang terjadi? Lenyap kan Desa Papanrejo itu. Jadi sangat berbahaya dan tidak akan mungkin dibuat saluran air di bawah rel itu. Nah, di sisi sebelah kanan ini dari rel ya, itu terdapat pipa gas dari Blora Cepu menuju ke PLTGU Tambak Lorok Semarang. Itu juga terdampak atau terkena gerusan ya mas geng, tapi sepertinya masih berfungsi dengan normal. Nah, ini adalah gorong-gorong aslinya mas bro. Gorong-gorong asli ini sudah berada di sini sejak dulu, digunakan untuk mengalirkan dari tanggul sisi kiri rel dan sisi kanan rel atau jalur air dari antar pertanian atau kawasan pertanian antar ini ya, sisi kanan rel. Nah, jadi saat
apa itu namanya, terjadi jebolan, kan arusnya sangat deras sehingga mengikis dan menggerus atau membawa material-material ini menuju ke permukiman warga. Akibatnya persawahan di sini itu tanahnya pada ambrol Mas Bro, menuju ke desa Papanrejo dan menenggelamkan beberapa rumah atau menghanyutkan rumah-rumah warga, serta banyak rumah warga yang jebol temboknya dan tidak bisa dihuni kembali. Nah, ini kita akan coba terbang ke atas desa Papanrejo ya Mas geng. Ini juga ada satu unit eskavator yang berada di bawah ini. Nah, ini tanggulnya ditutup. Kemarin itu juga terjadi jebolan di area itu Mas geng. Jadi ditutup, langsung dialirkan ke bawah gorong-gorong tadi. Oh, ini ada satu unit eskavator lagi. Nah, kemungkinan tanggulnya nanti langsung dipotong di area itu dan disalurkan ke bawah gorong-gorong. Nah, kemarin itu airnya menggenangi di bawah sini semua Mas Bro. Ini adalah area perkebunan warga desa Papanrejo. Dan tepat di depan aliran yang jebol itu terdapat rumah-rumah warga yang sudah hanyut. Ada juga musola yang terdampak. Kalau nggak salah itu ada 2 rumah yang sudah hanyutnya Mas Bro, dan rumah-rumah lainnya itu jebol temboknya dan sudah tidak bisa dihuni kembali. Seperti inilah penampakannya. Jadi di depan tanggul yang jebol itu langsung rumah warga. Alhasil tidak bisa dibuatkan jembatan atau gorong-gorong, karena memang itu asli tanggul penahan luapan air Sungai Tuntang, harus kedap air dan tidak ada atau tidak boleh dibuatkan jembatan di area itu. Nah, jadi kan ini relnya lurus sampai ke depan ke Sungai Tuntang, dan terjadi atau crossingnya itu di atas tanggul Sungai Tuntang Mas Bro. Ini ada para pekerja yang sedang memasukkan pasir atau batu balas ke dalam karung, digunakan untuk menahan sementara proses perbaikan jalur kereta api. Untuk relnya ini tidak putus ya Mas Bro, tapi batu balas atau bantalan dari jalur kereta api tersebut yang terdampak. Nah, di sebelah kanan itu ada tanggul asli Sungai Tuntang yang hanya tinggal selangkah Mas Bro tebalnya. Itu terkikis dan tergerus oleh arus Sungai Tuntang yang menuju ke jebolan tanggul. Nah, kenapa pada jebolan yang pertama itu tidak ada alat-alat berat yang terjun ke lokasi? Karena memang itu kondisinya di sini atau situasi di sini masih sangat sulit untuk dilakukan loading alat-alat berat. Karena akses alat berat ke area ini cukup sulit Mas Bro, harus menerjang atau melewati pemukiman warga, perkebunan serta persawahan warga. Ini pun tidak ada truk yang bisa ke sini ya. Akses material untuk penanggulangan serta perbaikan rel itu satu-satunya hanya menggunakan lori dan juga kereta yang melewati atas rel tersebut. Nah, ini jarak jebolan tanggul Sungai Tuntang dengan Sungai Tuntangnya itu sejauh 530 meter Mas geng. Bayangkan pada jarak 530 meter itu terjadi luapan air Tuntang setinggi 4 meter dan melewati atas rel ini dan menggerus jalur kereta api sehingga ambrol. Nah, kita akan menuju ke Sungai Tuntangnya, itu ada jembatan dari jalur kereta api yang melewati atas Sungai Tuntang. Nanti kapan-kapan kita akan kembali ke lokasi ini untuk memantau progresnya Mas geng. Ini mohon maaf saya terbangnya harus cepat karena ini gerimis ini kondisinya.
pada hari Selasa. Nah, di depan itu adalah Sungai Tuntangnya yang berjarak 530 meter dari tanggul yang jebol. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya luapan Sungai Tuntang pada saat itu. Nah, ini kondisi airnya stabil ya Mas geng, tidak meluap dan juga tidak surut ini. Karena semalaman juga gerimis di area atau di daerah atas serta Grobogan dan wilayah-wilayah sekitarnya. Ini adalah jembatan jalur kereta api yang melintas atau melintang di atas jembatan Tuntang. Ini di Desa Melilir, Gubuk.